Hari kelima, pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu korban longsor Cilacap masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. 4 korban longsor masih dirawat di RSUD Majenang. Korban terluka dan mengalami trauma. Para korban longsor yang sebagian besar kehilangan anggota keluarganya harus menjalani terapi pemulihan mental oleh tim medis di RSUD Majenang. 4 korban selamat berasal dari 2 dusun di Desa Cibenying yang kini telah luluh lantah terbenam tebalnya tanah material longsor. Ada 4. Kondisinya seperti apa? Ada yang sedang, terus agak berat sih, nggak terlalu berat. Cuma kita lebih ke psikologinya aja untuk traumatik. Traumatik akibat longsor itu ya melihat ya? Gitu. Kita akan terus, ya besok mungkin psikolog, psikiater untuk menyembuhkan psikologisnya. Karena manggil istri saya di rumah, "Mak keluar." Istri saya keluar di depan pintu. Udah itu lari Mak, tapi waktu ngomong lari itu tanah udah jatuh dari rumah, atas rumah. Nimbun saya segini, ya terus nimbun saya segini, terus dilalah yang tanah yang nimbun saya itu kedorong dari samping rumah. Jadi ikut jalan. Ikut jalan saya juga kan bisa bawa bisa begini terus. Kalau nggak begini saya langsung kata. Keluarga gimana Pak? Keluarga ya alhamdulillah udah beristirahat. Oh ketimbun juga? Berapa Pak? Istri sama... Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi operasi SAR, Ahmad Lutfi meminta petugas SAR gabungan untuk fokus melakukan pencarian korban. Lutfi juga meminta tim SAR untuk terus memantau dan memberikan informasi terkait kondisi cuaca selama proses pencarian kepada para keluarga korban. Selain itu, tim SAR juga diminta untuk tetap siaga akan adanya potensi longsor susulan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjenguk korban luka tanah longsor yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Kementerian Sosial akan memberikan bantuan kepada ahli waris korban meninggal dunia dan korban luka-luka. Wamen berharap dengan sinergi seluruh pihak dapat segera mengevakuasi seluruh korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Oh, penjaringan. Kemensos ya memberikan dukungan terhadap ahli waris dari keluarga yang meninggal, per jiwanya itu 15 juta. Untuk yang luka-luka ya kita bantu masing-masing 5 juta. Termasuk kemudian kita juga mendirikan dapur umum ya, memberikan bantuan sembako, bantuan logistik gitu. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengambil langkah cepat dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat serta personel teknis untuk membantu penanganan darurat di wilayah terdampak. Bencana yang di Cilacap, tadi pagi saya sudah koordinasi dengan
para kepala balai, baik balai-balai wilayah sungai maupun balai jalan, baik yang di wilayah yang berdekatan itu ada 2 yang wilayah sungai, 1 di Serayu Opak dan 1 di Citandui. Sementara jalan itu yang paling dekat adalah balai jalan Jawa Tengah Jogja. Sesuai hasil koordinasi terakhir dengan SAR dan BPBD setempat, mereka butuh kira-kira kurang lebih 15 eksavator. Itu sudah koordinasi dengan semua balai. Alhamdulillah kita sudah dapat sekitar 15 eksavator dan dari tim yang standby di TKP. Harapan saya memang proses search and rescue-nya bisa segera dimulai dan dilakukan dengan sangat maksimal. Tak hanya di Cilacap, longsor juga terjadi di Banjarnegara. Petugas gabungan berhasil menemukan 1 jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Padanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Petugas gabungan berhasil menemukan 1 jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Esia, 24 tahun. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Sementara jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke Puskesmas Pandanarum untuk dilakukan pemulasaran. Kemudian kami informasikan juga ada 1 orang meninggal dunia, namanya Aisyah, usia 24 tahun. Saat ini sedang kita persiapkan untuk pemakaman, dan yang dari rumah sakit yang kemarin yang dinyatakan luka, untuk dikatakan itu sekarang meninggal dunia dan saat ini sedang bergerak ke Pandanarum untuk kita makamkan. Hingga saat ini data dari BPBD jumlah korban meninggal dunia tercatat 2 orang, 1 orang ditemukan di lokasi kejadian. 1 korban lagi berhasil dievakuasi malam hari usai kejadian. Namun mengalami luka cukup parah dan meninggal dunia di puskesmas. Kedua korban meninggal dunia merupakan ibu dan anak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Dampak longsor Banjarnegara, 194 rumah rusak dan 30 diantaranya rata dengan tanah. Warga diimbau tidak mendekat atau melakukan evakuasi barang karena pergerakan tanah yang tidak stabil. Inilah kondisi rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya karena panik menyelamatkan diri. Kini kondisi rumah warga rata dengan tanah akibat longsor tebing setinggi 100 meter menimpa perkampungan. 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga dinyatakan hilang. Sementara 194 rumah terdampak tanah longsor dan 671 warga diungsikan. Material longsor menimbun rumah warga setinggi 10 meter. Akibat peristiwa ini, 10 warga mengalami luka-luka. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. BPBD bersama tim gabungan saat ini melakukan pemetaan kondisi tanah menggunakan drone. Hasil pemantauan udara diperlukan untuk menentukan zona aman bagi tim penyelamat sebelum pencarian korban dilanjutkan. Di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Apakah masih ada pergerakan yang sangat signifikan ataukah sudah tidak ada pergerakan tanah, sehingga kalau sudah dipastikan tidak ada pergerakan tanah, baru tim-tim yang lain akan menuju ke lokasi untuk mencari barangkali masih ada masyarakat yang ada di lokasi itu. Jadi untuk saat ini akan kami... Pergerakan tanah yang tidak stabil menjadi ancaman serius dan membuat seluruh aktivitas evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau tetap waspada. Selain itu, warga dilarang mendekat ke lokasi bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.